Dan di sini kita bisa mengajukan kenaikan limit. Nanti akan ada opsinya seperti ini ya, tingkatkan limit. Pada video kali ini kita akan coba untuk mengajukan kenaikan limit dari Kredivo Paylater. Nah, jadi di sini untuk limit yang kita miliki itu bisa mengajukan ataupun mendapatkan tambahan untuk kenaikan limit ya. Di sini untuk limitnya sendiri ada di 15.400.000 dan di sini kita bisa mengajukan kenaikan limit. Nanti akan ada opsinya seperti ini ya, tingkatkan limit. Dan sebelum mengajukan kenaikan limit ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, pastikan di sini ya pada opsi transaksi, di sini kalian tidak memiliki transaksi yang aktif ataupun transaksi yang harus kalian bayarkan. Pastikan kalian sudah melunasi seluruh tagihan di Kredivo Paylater, baik itu untuk pinjaman Kredivas maupun juga untuk di pemakaian Kredivo Paylaternya. Semuanya wajib dilunasi terlebih dahulu ya, agar nantinya untuk pengajuan kenaikan limit kita itu tidak bermasalah, ataupun nantinya setelah pengajuan kenaikan limit itu nanti limitnya akan menjadi 0. Jadi kalian pastikan terlebih dahulu limitnya itu sudah pas ya. Nah, untuk cara ngeceknya tinggal lihat aja dari sini. Limitmu yang tersedia untuk tenor 12 bulan adalah 15.400.000 dari 15.400.000. Itu artinya tidak ada tagihan sama sekali yang kita pakai. Nah, di sini kita akan coba ajukan dari pengajuan kenaikan limit di 4 Maret 2025. Oke, langsung aja kita coba tingkatkan limit. Di sini limit yang sekarang di 15.400.000. Waspada penipuan yang mengaku bisa membantu upgrade akunmu atau menaikkan limitmu. Cek cara cegah penipuan di Kredivo. Jadi kalau kalian ada modus yang seperti tadi sudah saya sampaikan, itu bohong ya, itu alias penipuan. Untuk mendapatkan persetujuan kenaikan limit, di sini kita harus menjaga skor kredit. Semakin besar kesempatan mendapatkan limit yang lebih tinggi. Untuk skor kreditnya kita bisa cek ya. Untuk skor kredit itu kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk skor kredit saya sendiri ini saat ini sudah A++, yang mana ini merupakan skor kredit tertinggi yang ada di Kredivo Paylater. Jadi semakin tinggi skor kredit yang kalian miliki, maka kesempatan kalian untuk mendapatkan kenaikan limit juga akan semakin besar. Nah, di sini langsung aja ya kita ulangi lagi untuk menaikkan limit dari Kredivo Paylaternya. Oke, kita scroll. Kredit limit yang diberikan Kredivo kepadamu sesuai dengan profil keuangan, sehingga kamu dapat menggunakan kredit limitmu dengan bertanggung jawab. Nah, ini artinya jika kalian sudah mendapatkan limit misalnya di 15 juta seperti ini, nah mungkin jika penghasilan kalian itu cuma di 3 juta, ya inilah limit sudah terbesar yang bisa kalian miliki. Jadi disesuaikan juga dengan gaji ataupun pendapatan kalian. Gak mesti juga kalian itu mendapatkan kenaikan limit sampai di 50 juta gitu ya. Takutnya nanti dari pihak analis Kredivo itu kan sudah mempertimbangkan segala sesuatu halnya. Takutnya kalian kalau diberikan limit yang besar, takutnya nanti kalian gagal bayar ataupun kalian kalap pakai limitnya untuk transaksi sehingga nanti pas mau bayar itu kesulitan. Beberapa langkah untuk cara menaikkan limit. Yang pertama, perbanyak transaksi dengan Kredivo dan bayar tepat waktu. Gunakan terus akun Kredivomu untuk transaksi dan selalu bayar tepat waktu. Yang kedua, untuk pengajuan kenaikan limit ini adalah 3 bulan sekali setelah disetujui dan menjadi user premium, dan dapatkan limit itu sampai di 50 juta rupiah, dan tenor itu bisa sampai di 24 bulan. Jadi kalau kalian yang sudah mendaftar Kredivo tetapi kenapa nggak bisa mengajukan kenaikan limit, ya itu artinya kalian harus menjadi user premium terlebih dahulu dan sudah menggunakan sebagai user premium Kredivo itu minimal 3 bulan, maka nanti akan ada opsi ajukan kenaikan limit. Yang ketiga, tunjukkan bukti kenaikan penghasilan. Hubungkan akun bank gajimu yang menunjukkan kenaikan penghasilan dalam 6 bulan terakhir. Oke, langsung aja kita ajukan kenaikan limit ya di bagian bawah. Nah, di sini ada peringatan lagi, Kredivo memberikan keamanan setingkat bank dan kerahasiaan data pribadi. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Dan untuk penghasilan di sini untuk saat ini hanya ada NPWP untuk pengajuan kenaikan limit. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan limit sampai di 50 juta, kalian wajib melampirkan NPWP. Untuk sekarang buat NPWP pun sudah gampang ya, bisa kalian buat secara online. Kita pilih ini ya, untuk bukti penghasilannya pilih NPWP. Nah, silakan kalian inputkan nomor NPWP-nya di sini. Untuk NPWP yang baru buat pun tidak masalah ya, kalian bisa inputkan nomornya. Lalu di sini untuk informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan, pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu, pengusaha, dan tidak punya pekerjaan. Saran saya, kalau kalian itu karyawan tetapi statusnya masih honorer, ataupun karyawan kontrak, ataupun karyawan tidak tetap, ataupun outsourcing, nah untuk kategori yang semacam itu, nah kalian pilih aja yang opsinya paling atas, pekerja penuh waktu, karena nantinya akan mempengaruhi juga dari pihak analis untuk menyetujui pengajuan kenaikan limit di Kredivo Paylater. Karena jika kalian pilihnya yang pekerja paruh waktu, ataupun yang tidak punya pekerjaan, nah itu kemungkinan
kemungkinannya akan sulit disetujui, karena nantinya dari pihak analis kredit operator tidak akan menyetujui untuk memperoleh kenaikan limit yang lebih besar dari limit yang sekarang. Jadi diingat-ingat ya, di saat ingin memilih status pekerjaan, di saat ingin mengajukan kenaikan limit kredit operator. Selanjutnya untuk pendapatan bersih per bulan. Nah, di sini untuk pendapatan bersih per bulan ini bisa sampai di 40 juta. Tinggal disesuaikan berapa penghasilan kalian per bulannya. Nah, di sini untuk penghasilan per bulan yang bisa mendapatkan kenaikan limit dari kredit operator untuk di tahun 2025 ini minimal di 3 juta rupiah. Jadi bisa kalian sesuaikan sendiri dengan bukti penghasilan pendapatan kalian bersih per bulannya itu berapa. Jika data-data sudah kalian isi semua, kalian bisa langsung aja tekan kirim. Maka nanti dari pihak analis kredit operator akan mengecek ya pengajuan kenaikan limit kita, apakah pengajuan kenaikan limitnya disetujui ataukah tidak. Dengan berkas-berkas yang sudah kalian lampirkan ini nanti akan dicocokkan kembali dengan BI Checking. Intinya selama kalian menggunakan limit kredit operator dengan bijak, selalu membayar tagihannya tepat waktu, dan histori di BI Checking kalian itu tidak ada yang jelek untuk produk keuangan lainnya, BI Checking kalian itu bagus ya. Nah, maka kemungkinan ataupun kesempatan kalian untuk mendapatkan kenaikan limit kredit operator itu cukup besar.